Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang efek Compton. Dan sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Melanie Saskia Firanda Putri dengan NIM digit terakhir 070. Dan perkenalkan, saya Masroratul Ilmi dengan NIM digit terakhir 073. Saya Dewi Masruha, digit terakhir 083. Dan saya Zaimatul Hasanah dengan NIM 3 digit terakhir 069. Oke, next. Pada pembahasan efek Compton ini, kita akan membahas tentang sejarah efek Compton, yang kedua hamburan efek Compton, yang ketiga rumus dan turunan efek Compton, dan yang terakhir penerapan efek Compton. Sejarah efek Compton ini berawal pada tahun 1905, di mana para ilmuwan pertama kali mengusulkan bahwa cahaya terdiri dari foton dengan jumlah energi tertentu. Namun, hipotesis ini belum dapat menunjukkan bahwa foton ini juga membawa momentum. Menurut teori gelombang klasik, jika berkas gelombang dengan frekuensi bertabrakan dengan suatu zat elektron di dalam zat tersebut akan berosilasi pada frekuensi yang sama dengan gelombang yang menabraknya. Osilasi elektron ini akan menimbulkan radiasi dengan frekuensi yang sama dengan osilasi elektron yang secara alami juga disebut frekuensi gelombang yang datang menunggu material. Namun, pada eksperimen Compton menghasilkan temuan yang tidak sesuai dengan prediksi hipotesis konvensional. Hamburan Compton yang merupakan penghamburan foton oleh partikel yang sering kali bermuatan elektron. Nah, teori ini ditemukan oleh Arthur Holly Compton. Efek Compton merupakan peningkatan panjang gelombang yang berupa sinar X atau sinar gamma, sebagaimana dari energi foton yang diberikan ke elektron recoiling. Ketika partikel bermuatan memberikan sebagian energinya ke foton ini disebut dengan hamburan Compton inverse. Compton juga mengungkapkan hasil eksperimennya pada tahun 1923 dengan menyatakan bahwa berkas atau sinar X yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan material sebenarnya adalah arus foton dari bahan radioaktif. Gelombang elektromagnetik ini akan menyebar setelah keluar dari lempengan tipis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa panjang gelombang foton yang lebih pendek dari panjang gelombang foton yang dihamburkan. Compton berpikir bahwa foton adalah sejenis zat atau gelombang elektromagnetik. Hukum kekekalan momentum berlaku karena struktur material dapat menjelaskan variasi panjang gelombang foton yang terjadi ketika momentum terjadi. Sehingga, bisa di next. Sehingga hasil eksperimen Compton yaitu elektron berperan penting dalam proses penghamburan suatu kuantum cahaya atau foton. Cahaya kuantum dapat datang dari berbagai arah yang tersebar di arah tertentu, dan gumpalan radiasi atau foton mengandung momentum linier dan membawa energi. Maka diperoleh pengertian efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya foton atau sinar X yang menunggu elektron diam stasioner yang menyebar menjadi foton dan elektron. Nah, dari eksperimen Compton ini diperoleh ciri-ciri cahaya yang bersifat partikel, yaitu bergerak dengan kecepatan c, memiliki energi sama dengan Hv,
dan konsentrasi di daerah dengan ruang batas serta memiliki momentum linear. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah mengenai hamburan Compton. Nah, hamburan Compton itu sendiri adalah tabrakan yang inkoheren antara elektron bebas dari suatu atom dan foton, di mana hamburan ini bergantung pada nomor atom dan juga energi foton. Nah, interaksi hamburan Compton ini bergantung pada densitas medium karena hamburan Compton ini merupakan interaksi antar elektron dari suatu atom dan tidak dapat merusak densitas. Kemudian bagaimana sih peristiwa yang terjadi? Yaitu ketika suatu sumber foton diletakkan di titik PS. Pada gambar ini kita bisa melihat titik PS dan disejajarkan dengan arah datangnya cahaya, arah cahayanya. Nah, sehingga hanya menyinarkan radiasi ke satu arah saja atau pensil beam, yaitu arah dari PS sampai dengan PV. Nah, foton tersebut akan mengalami penurunan tingkat intensitas sepanjang PM ke PV. Nah, dan sepanjang PV ke Pout juga akan mengalami atenuasi atau penurunan tingkat intensitas setelah terhambur. Setelah itu, penemuan ini menjadikan sebuah petunjuk bahwa cahaya itu tidak bisa disifatkan hanya semata-mata sebagai peristiwa gelombang, tetapi cahaya itu juga dapat bersifat sebagai partikel atau satuan energi dalam cahaya, yang mana frekuensinya sebanding dengan energinya. Interaksi antara foton dan elektron bebas yang terikat lemah dengan objek yang teradiasi akan mengalami pengurangan kecepatan dan energi, di mana perubahan yang dialami pada hamburan Compton ini adalah energi yang awalnya E0 akan menjadi energi E absen. Kemudian didapatkanlah rumus efek Compton, yaitu lambda absen dikurangi lambda sama dengan lambda dikalikan C dikali 1 min cos theta. Selanjutnya adalah mengenai penurunan dan rumus efek Compton. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya tentang rumus efek Compton dan penurunan rumus efek Compton. Sebelumnya di sini saya mau menggunakan whiteboard. Nah, jadi peristiwa efek Compton ini itu mirip dengan peristiwa efek fotolistrik, yaitu terjadi hamburan foton yang datang kemudian menumbuk elektron yang sedang diam. Seperti ini. Ini foton yang datang. Dan ini elektron yang diam. Tapi jika peristiwa fotolistrik itu kan tumbukan terjadi pada logam sehingga menyebabkan elektron terpental keluar logam. Nah, untuk efek Compton ini tumbukan terjadi ke dalam material sehingga kemudian elektron tidak terpental keluar dari material tersebut. Hanya mengalami eksitasi atau elektron mencapai keadaan tingkat energi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ketika foton datang sebesar energi atau E, frekuensi F dari panjang gelombang lambda guna menumbuk elektron, yang terjadi adalah elektron ini menyerap energi dari foton yang datang. Kemudian elektron akan terpental ini, kemudian foton juga akan terhambur. Foton terhambur menjadi sudut theta. Nah, sedangkan elektron yang
terpental ini menjadi sudut P. Maka di sini karena elektron ini tadi menyerap energi foton, maka kita bisa tuliskan bahwa energi foton yang terhambur itu lebih kecil dari energi foton yang datang. Kenapa? Karena sebagian energi tadi diserap oleh elektron sehingga bisa kita katakan bahwa energi foton terhambur itu lebih kecil dari energi foton yang datang. Nah, tapi panjang gelombang dari foton yang terhambur itu, dari foton yang terhambur itu lebih besar dari foton yang datang. Karena kita tahu bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang sebagaimana persamaan, kan persamaannya E sama dengan F. Kalau E sama dengan per lambda. Nah, di sini kita lihat ya bahwa energi itu berbanding dengan panjang gelombang. Nah, karena ini adalah peristiwa tumbukan, maka kita bisa meninjaunya menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Ya, dari kedua hukum itu nanti kita bisa merumuskan rumus peristiwa efek Compton. Selanjutnya kita akan menurunkan rumus efek Compton. Rumusnya kan satu. Sedangkan nanti ini gimana bisa diperoleh rumus seperti ini. Nah, pada proses tumbukan ini, di gambar ini, jelas menunjukkan bahwa sifat partikel dari foton itu sehingga tumbukan itu sama seperti materi ketemu materi. Nah, dari proses ini membuktikan bahwa energi foton yang datang setelah menumbuk elektron yaitu berkurang, yang ternyata diserap oleh elektron dan terpental juga foton yang terhambur. Nah, ternyata energi foton yang datang itu sebesar E kali HF ini. Nah, sedangkan energi foton yang terhambur itu aksen sama dengan HF aksen. Nah, bagaimana dengan energi elektron? Energi elektron yang diam ini sesuai dengan kesetaraan massa dan energi, yaitu E sama dengan M0 E kuadrat. Nah, energi elektron yang terpental ini itu sebesar E aksen dengan akar I aksen kuadrat dikali C kuadrat tambah 0 kali C kuadrat. Nah, ini
Nah, dari sini berdasarkan dari hukum kekekalan energi, kan hukum kekekalan energi itu energi foton sama dengan energi elektron. Yang tak lain itu sama dengan energi foton yang terhambur dikurangi energi foton yang datang sama dengan energi elektron yang terpental. Energi elektron yang terpental dikurangi energi diam Nah, foton yang terhambur ini itu sebesar HF aksen dikurangi F atau energi foton yang datang sama dengan kuadrat akar C aksen nol kuadrat C 4 akar 4 dikurangi nol kuadrat atau energi diam. Nah, sekarang F0 kuadrat ini kita pindah ke kiri. Jadi, HF N dikurangi HF ditambah M0 kali C kuadrat sama dengan C aksen kuadrat dikali C kuadrat tambah M0 kuadrat kali C 4. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruas ini. Ini dikuadratkan jadi HF N F aksen dikurang HF tambah ini kali C kuadrat. Terus ini dikuadratkan lagi. Ini berarti C aksen kuadrat kali C kuadrat ditambah M0 kuadrat C 4. Nah, sekarang M0 kuadrat C 4 ini kita pindah ke ruas kiri atau kita tulis seperti ini. M kuadrat dikali C kuadrat sama dengan HF aksen dikurangi HF ditambah
M0 C kuadrat. Jangan lupa dikecilkan lagi, terus dikurang M0 kuadrat C4. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Nah, sekarang kita akan meninjau dari hukum kekekalan momentum. Dari gambar yang ini, kita bisa sederhanakan seperti ini gambarnya. Ini T, atau momentum yang terhambur. Ini namanya momentum setelah tumbukan. Kalau ini itu momentum foton yang datang. Nah, besarnya momentum elektron yang terpental ini bisa kita cari menggunakan aturan kosinus pada segitiga. Yang besarnya adalah T elektron dan kuadrat dengan T kuadrat tambah N kuadrat dikurangi 2T dikali N cos theta. Lalu kita kali dengan C kuadrat. Kedua ruas ya. Kedua ruas dikalikan dengan C kuadrat jadi aksen kuadrat C kuadrat sama dengan kuadrat C kuadrat tambah N kuadrat dikali C kuadrat kurangi 2C kuadrat kali C kali C aksen cos theta. Nah, ini udah dikalikan sama C kuadrat. Nah, sekarang energi foton itu kan E sama dengan HF. Yang tak lain, E ini itu MC kuadrat. E kan MC kuadrat. Nah, berarti bisa ditulis M C C. Nah, dari sini MCC bisa kita tulis MC. Nah, inilah MC yang disebut momentum atau P. Rumusnya P sama dengan F per C. Sekarang kita sudah dapatkan ini P sama dengan HF per C. Nah, kita substitusikan nilai P ini yang ini disubstitusikan jadi P aksen P elektron aksen kuadrat C kuadrat
sama dengan H kuadrat F per kuadrat kali C kuadrat ditambah H kuadrat F aksen kuadrat C kuadrat kali kuadrat dikurangi 2C kuadrat HF C HF aksen per C cos theta. Kan seperti ini. Lalu bisa dihilangkan yang sama. Yang ini, terus ini kuadrat ini. Nah, sekarang berarti kan jadi tinggal C elektron aksen kuadrat dikali C kuadrat sama dengan H kuadrat F kuadrat, oh ini ada kuadrat, ditambah H kuadrat F aksen kuadrat dikurangi 2 HF aksen cos theta. Sekarang kita substitusi ini C elektron aksen kuadrat dikali C kuadrat jadi seperti ini. Seperti di persamaan 1, jadi ini kan persamaan 1, jadi HF jadi H kuadrat dikurangi H kuadrat aksen kuadrat tambah M0 C kuadrat dipangkat dikurangi M0 kuadrat C pangkat 4 sama dengan H kuadrat F kuadrat sama seperti ini. Lama-lama. Terus ini kan harus dikuadratkan. Kita hitung dulu. Nah, dan sudah saya hitung, jadi hasil ini itu